Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah mencapai materi fikih kelas 6 semester 1 tentang binatang haram. Sebelum memulai, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas pemahaman masalah halal dan haram dalam Islam bukanlah hal yang sepele. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah berarti memiliki arti bahwa hal tersebut memiliki kemudaratan yang sangat besar bagi manusia itu sendiri. Sedangkan sesuatu yang halal berarti baik dan tidak memiliki dampak mudarat bagi manusia. Perhitungan halal dan haram dalam Islam selalu kembali efeknya kepada manusia, bukan untuk siapapun selain untuk kehidupan yang seimbang di muka bumi. Arti binatang haram. Kalian sebelum melanjut ke sesi atau materi tentang binatang haram, kalian harus mengetahui arti dari binatang haram tersebut. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal tetapi proses penyembelihan tidak dengan menyebut asma Allah. Dalam keadaan apapun umat Islam haram mengkonsumsi jenis binatang atau daging tersebut karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus ditinggalkan. Itulah pengertian dari binatang haram. Terus lanjut ke selanjutnya, yaitu jenis-jenis binatang haram. Jenis-jenis binatang haram yang diharamkan dalam Islam diantaranya dibahas dalam Al-Quran dan hadis dan juga dibahas oleh para ulama. Aturan Islam dalam Al-Quran memuat apa saja ciri-ciri yang membuat hewan tidak boleh dimakan atau diharamkan, tentunya tanpa petunjuk dari Allah secara langsung, maka manusia akan kesulitan untuk memahaminya. Adapun di antara binatang yang diharamkan untuk dimakan adalah sebagai berikut. Haram dimakan karena binatangnya sendiri atau zatnya. Kedua adalah binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Binatang yang haram dimakan karena binatangnya sendiri atau zatnya, yaitu adalah anjing, babi, dan semua binatang yang bertaring, yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya, seperti harimau, kucing, macan tutul, serigala, anjing hutan, monyet, dan beruang. Semua bangsa burung berkuku yang dengan kukunya ia mencengkeram atau menyerang musuh-musuhnya. Binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh serta yang dilarang untuk dibunuh adalah binatang yang haram dimakan atau dikonsumsi. Atau binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda, yang salah satunya halal dan yang lainnya haram atau menjijikkan. Semisalnya sapi dikawini oleh babi, maka anaknya tersebut akan menjadi haram. Untuk yang kedua, yaitu binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya itu menjadi haram. Terus apalagi bangkai, selain ikan dan belalang,
Seluruh bangkai itu haram dimakan jika tidak disembelih atau sudah mati duluan. Setelah itu binatang yang sebagian besar makanannya adalah kotoran atau najis, maka haram untuk dikonsumsi. Terus hewan apa lagi yang haram untuk dikonsumsi? Yaitu keledai jinak. Dan hewan yang disembelih tidak untuk sesembahan kepada Allah, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Terus apalagi menghindari binatang haram. Menghindari binatang haram, langkah-langkahnya untuk mengantisipasinya antara lain: 1. Selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Terus waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik dari surah kabar, buku, ataupun internet. Mempelajari dan memahami ajaran Al-Quran, Al-Hadis dengan baik dan benar, sehingga memiliki iman yang kuat serta mampu menghindarinya, serta meyakini, memahami bahwa binatang yang haram tidak bermanfaat bagi tubuh, bahkan sebaliknya. Meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram akan membawa mudarat bagi tubuh kita. Menyadari bahwa binatang yang diharamkan oleh Allah untuk dimanfaatkan yang lain tidak semua harus dimakan. Bergaul dengan orang-orang yang soleh, yakni orang yang taat pada ajaran Islam. Tidak menggunakan obat dari hewan yang haram. Seumpama kita menemukan sebuah kasus kita sakit dan obatnya hanya bisa darah atau darah dari ular, bagaimana menanggapinya? Maka dari itu kita harus menghindarinya dulu. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak ada obat selain daripada bisa darah, dan bisa darah itu sudah melakukan penelitian oleh dokter, maka boleh digunakan, tapi hukumnya masih makruh. Sudah, selanjutnya yaitu hikmah menghindari mengkonsumsi binatang haram. Hikmah diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dalam dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Karena babi juga tidak mempunyai leher untuk disembelih. Diharamkannya bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Binatang yang menjijikan atau kotor diharamkan karena binatang tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Tidak pantas kalau manusia dibiarkan begitu saja dengan sesukanya untuk mencekik dan menyiksa binatang dengan memukul hingga mati seperti yang biasa dilakukan oleh penggembala-penggembala yang keras hati, khususnya bagi mereka yang diupah dan mereka yang suka mengadu binatang, misalnya mengadu antara dua kerbau, dua kambing, sehingga matilah binatang-binatang tersebut atau hampir mati. Selanjutnya yaitu binatang yang disergap, dimakan oleh binatang buas. Di dalamnya terdapat unsur penghargaan bagi manusia dan kebersihan dari sisa makanan binatang buas, di mana hal ini biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu mereka makan sisa-sisa daging yang dimakan binatang buas seperti kambing, unta, sapi, dan sebagainya. Kemudian hal tersebut diharamkan oleh Allah buat orang-orang mukmin untuk menjaga kesuciannya. Oke, untuk mutiara hikmah, Allah Maha Besar yang telah menciptakan berbagai macam binatang untuk
diambil manfaatnya oleh manusia. Oleh karenanya aku harus banyak bersyukur dan berusaha untuk menghindari binatang haram. Orang-orang muslim senantiasa bekerja giat dan berpikir jernih karena selalu makan daging hewan yang halal, bukan sebaliknya. Terima kasih. Jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat mengkonsumsi binatang haram antara lain merusak organ-organ tubuh orang yang memakannya, dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani, tidak ada keberkahan dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu susah menerima ilmu kebenaran, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah di dunia dan di akhirat, dapat mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah, menyebabkan tidak diterimanya amal, ibadah, dan doanya.